Semua orang iri pada kekayaan Pak Riono, juragan ikan yang tak pernah gagal panen. Tapi di balik gudang penuh ikan segar itu, tersimpan sesajen, kendi darah, dan suara perempuan laut yang masih menagih janji lama. Selamat datang di Walang Sangit. Desa Tambakrejo, sebuah desa kecil di pesisir utara Jawa. Setiap pagi, aroma amis ikan menyatu dengan kabut laut yang menggantung di udara. Dari jauh terdengar bunyi mesin perahu yang memecah kesunyian, pertanda para nelayan mulai bersiap mencari rezeki. Tapi di antara hiruk-pikuk kehidupan pantai itu, terselip satu nama yang selalu disebut dengan nada setengah kagum, setengah takut. Pak Riono, juragan ikan paling kaya di seluruh desa. Tak ada yang tahu pasti bagaimana seorang nelayan biasa seperti Riono bisa berubah begitu cepat. Dulu rumahnya reot atap bocor, dan anak buahnya cuma 2 orang. Tapi kini gudang ikannya menjulang di tepi tambak, dindingnya kokoh, dan truk-truk pendingin hilir mudik membawa hasil lautnya ke kota. Rezeki orang siapa yang tahu, kata sebagian warga, mencoba menenangkan rasa iri. Tapi bagi yang lebih peka, perubahan itu bukan cuma soal nasib. Jadi aroma aneh yang mengiringi kekayaannya. Aroma amis yang tidak seperti ikan, tapi lebih seperti darah. Malam-malam di Tambakrejo kini tak lagi tenang. Warga sering mendengar suara dari arah gudang Riono setelah tengah malam. Kadang seperti orang menangis lirih, kadang seperti tawa perempuan yang menggema pelan di antara peti-peti ikan. Tak ada yang berani mendekat. Itu cuma tikus, kata Riono setiap kali ditanya. Tapi mata tuanya yang redup menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Suatu malam, seorang anak buahnya, Jamal, sedang berjaga di pelataran gudang. Angin laut berhembus kencang, menggoyangkan lampu gantung di depan pintu. Dari celah papan, Jamal mendengar suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara seperti seseorang yang berbisik serak dan berat dari dalam. Riono, waktunya sudah dekat. Jamal mematung. Suaranya tak salah. Itu bukan suara manusia biasa. Ia mundur perlahan. Tapi saat menoleh, ia melihat bayangan seseorang berdiri di sudut gudang. Rambut panjang menutupi wajah, kulitnya pucat, dan di tangannya menggenggam sesuatu yang berkilat. Jamal jatuh tersungkur, dan ketika ia menatap lagi, bayangan itu sudah lenyap. Hanya bau amis yang semakin kuat, menusuk hidung, bercampur dengan dingin laut yang menempel di kulit. Keesokan paginya, Riono memarahi Jamal habis-habisan karena meninggalkan pos jaga. Tapi di wajah juragan itu, ada ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Jadi memerintahkan semua pekerjanya untuk tidak mendekati gudang setelah tengah malam. Kalau kalian sayang nyawa, jangan pernah lihat ke dalam, katanya tegas. Tidak ada yang berani membantah. Sejak itu gudang besar itu seperti kuburan. Gelap sunyi, tapi kadang terdengar bunyi guncangan dari dalam. Seperti sesuatu yang bergerak, atau seseorang yang meronta. Desa Tambakrejo mulai diselimuti rumor. Ada yang bilang Pak Riono melakukan pesugihan laut, memuja makhluk penunggu agar hasil lautnya melimpah. Ada juga yang bilang ia menyimpan tumbal manusia di dalam kendi besar di gudangnya. Tapi setiap kali gosip itu menyebar, Riono selalu menutupi semuanya dengan sedekah. Yulia rajin membangun mushola, membantu anak yatim, dan membagikan ikan gratis saat panen besar. Di mata banyak orang, ia juragan dermawan. Tapi di mata laut, ia hanyalah seorang yang sudah menggadaikan jiwanya. Suatu sore, aku sebagai orang luar yang kebetulan berkunjung ke desa itu, berdiri di tepi tambak milik Riono. Airnya tampak aneh, keruh, dan memantulkan warna kemerahan di bawah sinar matahari terbenam. Seekor ikan mas besar tiba-tiba meloncat dari air, menggeliat lalu tenggelam lagi tanpa suara. Aku sempat berpikir mungkin cuma hal biasa, tapi seorang lelaki tua yang lewat di belakangku berbisik pelan, air tambak itu sudah dikutuk, nak. Tiap malam Jumat, laut datang menagih. Aku menoleh, tapi lelaki tua itu sudah berjalan menjauh. Langkahnya gontai seperti bayangan. Dari kejauhan aku melihat Riono berdiri di tepi gudang, menatap ke arah laut yang mulai gelap. Wajahnya kaku, matanya kosong, tapi tangannya terus menggenggam sebuah kendi kecil dari tanah liat. Ia bicara singri, pelan, hampir tak terdengar. Jangan ambil aku dulu. Tunggu panen 1 kali lagi. Angin laut berhembus kuat, membuat pintu gudang terbuka sedikit. Dari dalam,
Aku melihat sekilas sesuatu yang membuat darahku beku. Ada tumpukan peti ikan, tapi di antaranya tergeletak sesuatu menyerupai tangan manusia, pucat, kaku, seperti membatu di antara es. Ketika aku berkedip, pintu itu sudah tertutup kembali. Sejak hari itu, aku tidak pernah berani berjalan dekat gudang Riono lagi. Tapi setiap kali malam turun, aku selalu mendengar suara samar dari arah pantai. Suara seperti nyanyian, seperti doa, tapi dengan nada yang dingin dan menekan dada. Kadang terdengar juga gemericik air, diikuti suara langkah seseorang yang menyeret rantai. Desa itu seolah hidup dengan rahasia yang sama, bahwa kekayaan Riono bukan hasil kerja keras, tapi hasil perjanjian. Warga pura-pura tidak tahu. Mereka hanya berdoa agar tidak ikut terseret dalam kutukan juragan ikan itu, karena di laut yang tenang, di bawah ombak yang bergulung lembut selalu ada sesuatu yang menunggu. Dan malam ini laut sedang lapar. Sebelum semua keanehan itu terjadi, Pak Riono hanyalah nelayan tua biasa. Tubuhnya kurus, kulitnya terbakar matahari, dan tangannya kasar oleh tali tambang. Setiap pagi ia berangkat melaut dengan perahunya yang reot, berdua dengan istrinya, Bunarti. Perempuan sabar yang tak pernah mengeluh meski dapurnya sering kosong. Mereka hidup pas-pasan. Kadang makan nasi dengan garam saja. Kadang bahkan hanya dengan air rebusan ikan asin yang hampir busuk. Tapi satu hal yang selalu Bunarti banggakan. Suaminya jujur, tak pernah mencuri rezeki orang lain. Sampai suatu hari semuanya berubah. Hari itu laut sedang tak bersahabat. Ombak tinggi, angin kencang dan langit seperti amarah yang tak berkesudahan. Tapi entah kenapa Riono memaksa berangkat. Aku harus melaut malam ini, Narti, katanya menatap langit merah di ufuk barat. Kalau tidak, kita takkan pernah keluar dari kemiskinan ini. Bunarti sempat menahan, tapi tatapan suaminya tak seperti biasanya. Ada sesuatu di matanya, seperti seseorang yang sudah berjanji pada sesuatu yang tak terlihat. Riono berangkat sendirian malam itu. Perahunya melawan gelombang, menembus kegelapan yang seolah menelan cahaya. Warga desa sempat melihat kilatan petir di tengah laut, dan setelah itu tak ada kabar. 2 hari, 3 hari, 4 hari, laut tetap sunyi. Semua mengira ia sudah mati. Bunarti hanya bisa menangis di tepi pantai, memandangi ombak yang terus datang membawa kabar hampa. Tapi di hari ke-7, tepat saat matahari mulai tenggelam, perahu tua itu muncul di cakrawala, goyang tapi tegak. Dan di atasnya berdiri Riono, pucat tapi tersenyum. Dia pulang dengan perahu penuh ikan, ikan-ikan besar, jenis yang bahkan nelayan berpengalaman pun jarang dapatkan. Tubuh ikan-ikan itu masih basah, sisiknya berkilau seperti emas di bawah cahaya senja. Warga berkerumun di dermaga. "Riono, dari mana saja kau?" tanya seseorang. Riono hanya tertawa kecil. "Laut sedang murah hati," jawabnya singkat. Tapi di balik senyum itu ada dingin yang tak bisa dijelaskan. Sejak hari itu hidup Riono berubah total. Perahunya diganti baru, gudang ikannya dibangun besar, dan ia mulai mempekerjakan beberapa anak muda desa. Setiap hari hasil tangkapannya melimpah, tak pernah kosong, tak pernah busuk. Bahkan saat musim paceklik, hanya gudang Riono yang tetap penuh. Orang-orang mulai berbisik, "Dia pasti punya mantra laut," kata satu. "Atau mungkin dapat warisan dari dukun," kata yang lain. Tapi bagi Bunarti, suaminya tampak seperti orang lain. Dia lebih sering diam, menatap kosong ke arah laut, seolah mendengarkan sesuatu dari kejauhan. Kadang di tengah malam ia bangun dan berdiri di depan sumur, berbisik pelan, "Aku sudah menepati janji. Jangan ganggu keluargaku." Bunarti pernah memergokinya membawa kendi kecil ke belakang rumah, lalu menguburnya di dekat tambak. Ketika ditanya, Riono hanya menjawab datar, "Untuk keberuntungan." Tapi anehnya, setelah malam itu, ikan-ikan di tambaknya semakin besar, dan setiap kali panen, pembelinya datang berbondong-bondong tanpa perlu dipanggil. Dalam waktu singkat, Riono menjadi juragan ikan paling kaya di pesisir utara. Rumahnya berdiri megah, beratap genteng baru, dan halaman depannya penuh peti es besar. Tapi setiap kali malam Jumat tiba, ia selalu menyendiri di gudang. Tak ada yang boleh mendekat, bahkan Bunarti pun tak berani. Dulu hanya mendengar suara langkah kaki dan sesuatu yang menyeret rantai. Beberapa kali anak buahnya melihat lampu gudang menyala tengah malam. Dari celah papan terlihat Riono duduk di lantai,
Di depan kendi tanah liat dan patung kecil berbentuk ikan mas. Di depannya semangkuk darah segar. Dia memivri yang pelan dan teratur. Seperti sedang berbicara dengan makhluk yang tak terlihat. Suatu kali Jamal, anak buah paling setia, mencoba bertanya dengan hati-hati. "Pak, sebenarnya panjenengan pakai apa sih? Kok rezekinya deras banget?" Riono menatapnya lama. Matanya sayu tapi tajam seperti ikan pari. "Rezeki datang dari mana saja, Mal. Asal kita berani menjemputnya." Ia tersenyum lalu menepuk bahu Jamal. "Tapi ingat, setiap rezeki ada yang harus dibayar." Kalimat itu terngiang di kepala Jamal berhari-hari. Dan benar saja, tak lama kemudian, salah satu pekerja baru, Pak Dul, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Katanya pergi melaut sendirian, tapi perahunya ditemukan kosong di tepi karang, dengan bercak darah di tepinya. Riono hanya menggeleng. "Kasihan, laut sedang marah," katanya tenang, tapi matanya tak menunjukkan rasa kehilangan sedikit pun. Dari situlah warga mulai benar-benar curiga. Setiap kali seseorang hilang di desa itu, hasil tangkapan Riono justru makin banyak. Setiap kali ada kematian aneh di laut, gudangnya semakin penuh. Tapi siapa yang berani menuduh? Ia punya uang, punya kuasa, dan selalu tampak baik hati di mata orang luar. Malam-malam berikutnya, ombak di Tambak Rejo semakin keras, seolah laut sendiri ingin membisikkan sesuatu. Dan di antara desiran angin malam itu, terdengar suara samar dari gudang juragan ikan. Suara perempuan tertawa kecil, diikuti gemericik air, dan bisikan yang hanya berani diulang dalam hati. Janji harus ditepati. Dari harus diganti darah. Sejak saat itu semua orang tahu, kekayaan yang datang dari laut tak pernah gratis. Dan Pak Riono sudah membayar sebagian dari jiwanya untuk itu. Tapi laut, seperti halnya setan, tak pernah puas hanya dengan separuh. Sejak malam itu, setelah Pak Riono pulang membawa kekayaan dari laut, gudang ikannya menjadi tempat yang paling ramai di siang hari, tapi paling menyeramkan di malamnya. Siang-siang, deru truk dan tumpukan peti ikan memenuhi halaman. Ikan-ikan segar dari tambak diangkut ke kota, dijual ke pasar besar, bahkan sampai ke hotel dan restoran. Semua berjalan lancar, nyaris terlalu lancar. Tapi ketika matahari tenggelam dan suara jangkrik mulai menggantikan teriakan nelayan, tempat itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Bagi warga desa Tambak Rejo, gudang Pak Riono seperti memiliki dua wajah. Di siang hari ia simbol rezeki, tapi di malam hari, ia seperti mulut besar yang siap menelan siapapun yang lewat. Lampu minyak di depan pintu hanya menyala redup, dan dari dalam sering terdengar bunyi aneh, seperti sesuatu yang berat diseret di atas lantai, diikuti suara cipratan air dan desahan panjang. Malam pertama, kejanggalan itu mulai terasa. Terjadi pada Jamal, anak buah Riono yang paling rajin. Ia diminta menjaga gudang karena Riono sedang pergi ke kota. Sekitar pukul 11 malam, angin laut bertiup kencang membawa aroma asin yang menusuk hidung. Jamal duduk di kursi kayu sambil menggenggam rokok. Matanya mengantuk tapi telinganya waspada. Tulalus dari dalam gudang terdengar suara sesuatu yang bergeser. Gerk, gerk, kelotak. Awalnya ia pikir itu suara peti es yang melorot. Tapi saat ia mendekat ke pintu, ia mendengar suara lain, seperti seseorang sedang berbisik. Suara perempuan, lirih tapi jelas. "Sakit, dingin. Aku kedinginan." Jamal tertegun, jantungnya berdetak cepat. Ia menempelkan telinganya ke pintu. Tapi yang terdengar kini justru suara gemericik air dan bunyi seperti tubuh yang dilempar ke lantai. "Astagfirullah," gumamnya pelan. Ia mundur beberapa langkah. Tapi saat hendak pergi, tiba-tiba sesuatu dari dalam mengetuk balik. 3 kali, pelan tapi berat. Tok, tok, tok. Jamal sontak berlari menjauh. Wajahnya pucat. Dia menunggu sampai pagi, tak berani menoleh ke arah gudang lagi. Ketika Pak Riono pulang keesokan harinya, Jamal menceritakan semuanya dengan gemetar. Tapi bukannya marah karena gudang ditinggalkan. Riono justru hanya diam, lalu berkata datar, "Kadang ikan juga bisa bersuara kalau belum ikhlas ditangkap." Kalimat itu aneh, sangat aneh. Tapi dari cara Riono mengucapkannya, seolah itu hal biasa. Malam berikutnya, suara-suara itu kembali terdengar. Kali ini bukan hanya Jamal yang mendengarnya, tapi juga warga sekitar. Seorang ibu warung bernama Sari
yang rumahnya tak jauh dari gudang, mengaku melihat sesuatu dari jendela belakang. Katanya ada bayangan perempuan duduk di depan gudang. Rambutnya panjang basah dan tubuhnya meneteskan air. Joey menunduk seperti sedang menangis. Tapi yang membuat Sari hampir pingsan adalah saat perempuan itu menengadah, wajahnya bukan wajah manusia. Matanya hitam seluruhnya dan dari mulutnya mengalir darah yang bercampur air laut. Keesokan harinya Sari datang ke rumah Bu Narti. "Bu, maaf saya ngomong, tapi gudang jenengan itu ada yang jaga." Bu Narti kebingungan. "Jaga? Maksudmu siapa?" "Perempuan, Bu, basah, pucat. Saya lihat sendiri semalam." Bu Narti langsung lemas. "Iya, saya tahu Riono memang sering mengunci diri di sana. Tapi ia tak pernah membayangkan kalau tempat itu mungkin menjadi rumah bagi sesuatu yang lain." Namun ketika ia bertanya pada suaminya malam itu, Riono hanya menjawab dengan tenang tanpa menatap istrinya. "Kalau kau sayang aku, Narti, jangan pernah buka gudang itu. Apapun yang kau dengar, pura-pura saja tak tahu." Sejak itu, kehidupan Bu Narti berubah menjadi ketakutan tanpa akhir. Ia sering terbangun di tengah malam dan mendengar suara langkah kaki dari arah gudang. Kadang seperti langkah orang dewasa, kadang seperti kaki anak kecil yang berlari pelan di atas air. Pernah suatu kali, ia melihat dari jendela lampu di gudang padam, tapi di dalamnya seperti ada cahaya kebiruan yang bergerak, seperti nyala dari dasar laut. Bersamaan dengan itu, tercium bau amis yang pekat, dan suara orang berdoa dengan bahasa yang ia tak mengerti. Hari berganti hari, tapi kejanggalan semakin menjadi. Ikan-ikan di tambak mulai mati satu persatu setiap kali malam Jumat berlalu. Tubuhnya utuh, tapi matanya hilang. Warga mulai menjauh dari area itu. Anak-anak dilarang bermain dekat gudang. Bahkan anjing dan kucing yang lewat pun sering menggonggong ke arah bangunan itu, lalu lari terbirit-birit. Suatu malam, Jamal kembali nekat berjaga. Ia membawa lampu minyak dan niat untuk membuktikan pada dirinya sendiri kalau semua itu cuma halusinasi. Tapi ketika ia membuka sedikit celah pintu gudang, sesuatu membuat seluruh tubuhnya kaku. Di dalam sana, ia melihat Pak Riono duduk bersila di tengah ruangan, dikelilingi peti-peti ikan. Di depannya ada kendi tanah liat dan mangkuk besar berisi cairan merah. Riono mengangkat tangannya, meneteskan darah ke atas patung kecil berbentuk ikan mas bertaring, lalu berbisik, "Untukmu." Garlaut tetap memberi, dan saat itu, Jamal melihat sesuatu melintas di belakang Riono. Sesosok tubuh berambut panjang, kulitnya kelabu seperti bangkai, merangkak pelan di antara peti-peti ikan, menuju kendi yang berisi darah. Makhluk itu menoleh ke arah Jamal, dan senyumnya bukan senyum manusia. Jamal menutup pintu sekuat tenaga, menjatuhkan lampu minyak, dan lari sekuatnya menuju rumah. Malam itu ia demam tinggi. Ketika pagi tiba, matanya sayu, dan ia hanya bisa berkata pelan, "Di gudang itu bukan cuma ikan yang disimpan, Bu Sari. Ada sesuatu yang lapar." Sejak hari itu, tak ada yang mau berjaga lagi di gudang Pak Riono. Tapi anehnya, Riono semakin kaya. Truk pengangkut ikan datang silih berganti. Tapi tak satu pun warga yang tahu dari mana semua hasil laut itu berasal. Dan di setiap malam Jumat, dari balik dinding gudang, selalu terdengar suara yang sama. Suara perempuan yang tertawa kecil, diikuti bisikan yang menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Darahnya segar. Laut senang malam ini. Sejak malam di mana Jamal melihat sosok menyeramkan di gudang ikan, hidupnya tidak pernah sama lagi. Tubuhnya lemah, matanya cekung, dan setiap malam ia selalu terbangun karena mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia mendengar suara gemericik air dan tawa perempuan yang menggema di dalam kepalanya. Kadang ketika membuka mata, ia masih bisa mencium bau amis darah yang pekat di udara kamarnya. Awalnya, Jamal mencoba menganggap semua itu hanya ketakutan. Tapi semakin ia berusaha melupakan, semakin jelas bayangan itu muncul di pikirannya. Sosok Pak Riono duduk bersila di tengah gudang, dengan makhluk berambut panjang di belakangnya, menatapnya dengan mata kosong seperti dasar laut yang tak berujung. Hari demi hari ia berusaha bekerja seperti biasa, tapi tangannya selalu gemetar. Setiap kali harus membuka peti ikan, karena di antara tumpukan ikan segar itu,
Kadang ia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Potongan rambut panjang yang melilit di antara sisik, atau jari tangan kecil yang sudah membiru, terselip di antara ikan-ikan yang membeku dalam es. Suatu siang ketika ia sedang mengangkat peti di belakang gudang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Seekor ikan mas besar berwarna keemasan tiba-tiba meloncat dari dalam bak dan jatuh ke lantai. Tapi ikan itu tidak mati. Ia menggeliat perlahan, lalu dari matanya, menetes darah segar merah pekat seperti darah manusia. Tubuhnya bergetar sebentar lalu diam, membeku seperti batu. Jamal menatapnya dengan mata lebar. Ia tahu ikan itu bukan ikan biasa. Tangannya gemetar ketika mencoba menyentuh sisik makhluk itu. Dan saat ujung jarinya menyentuhnya, tiba-tiba ia mendengar suara dari balik telinganya. "Jangan ganggu dia. Dia bukan untukmu." Suara itu lembut tapi tajam, seperti bisikan yang menembus tulang. Jamal spontan menjatuhkan ikan itu dan berlari keluar gudang. Nafasnya tersengal, keringat dingin membasahi tengkuknya. Saat itulah ia memutuskan untuk bercerita. Tapi kepada siapa? Tak ada yang berani menentang juragan kaya seperti Riono. Namun malam itu, di warung kopi milik Sari, Jamal akhirnya tak tahan lagi. Sari yang mengenalnya sejak kecil memperhatikan betapa pucat wajah pemuda itu. "Mal, kamu kenapa? Sakit?" Jamal menatap kosong ke arah cangkir kopi di tangannya. Uap panasnya seolah menutupi pandangan. Tapi matanya tak bisa menyembunyikan ketakutan yang mendalam. "Bu Sari, kalau saya cerita, jangan sampai keluar dari warung ini ya." Sari mengangguk pelan. "Iya Mal, ceritalah, ada apa?" Jamal menelan ludah, lalu menatap sekeliling. Malam itu warung sepi, hanya suara ombak dari jauh dan angin laut yang membawa bau asin menusuk hidung. "Gudang itu Bu, gudang ikan milik Pak Riono. Bukan cuma buat nyimpen ikan." Sari terdiam. "Maksudmu?" "Saya lihat sendiri Bu. Ada kendi tanah liat, ada patung kecil. Bentuknya kayak ikan mas tapi giginya tajam. Dan Pak Riono." Suaranya bergetar. "Dia ngasih darah ke situ. Setiap malam Jumat." Sari menatap Jamal dengan wajah ngeri. "Darah? Darah siapa?" Jamal menunduk. Suaranya hampir berbisik. "Saya nggak tahu Bu. Tapi sejak pekerja baru si Pak Dul hilang, saya sering dengar suara laki-laki nangis dari dalam gudang. Suara itu minta tolong, terus hilang begitu aja." Sari menutup mulutnya. Tubuhnya bergetar. Ia pernah mendengar gosip tapi tak pernah menyangka akan ada pengakuan seperti itu. "Jadi, selama ini benar dia pesugihan?" "Saya nggak tahu nama ritualnya apa Bu. Tapi saya yakin itu bukan hal manusiawi. Kadang, waktu saya datang pagi-pagi, masih ada bekas darah di lantai. Dan ikan-ikan di peti paling bawah, matanya semua kosong, hitam semua, kayak nggak ada pupilnya." Sari terdiam lama. Hening. Suara gelas beradu dengan piring terdengar kecil sekali di antara ketegangan yang menggantung di udara. "Mal," katanya pelan. "Kau harus lapor, harus cerita ke orang lain." "Nggak bisa Bu," potong Jamal cepat. "Kalau saya buka mulut saya bisa mati. Pak Riono tahu segalanya. Kadang saya baru niat ngomong aja dia udah ngeliatin saya dari jauh. Tatapannya kayak tahu isi kepala saya." Sari memegangi tangannya. "Lalu kamu mau gimana?" Jamal menatap keluar jendela. Angin laut malam itu bertiup kencang, membawa suara debur ombak dari pantai. "Saya mau keluar dari sini Bu. Tapi sebelum itu, saya mau tahu dulu apa yang sebenarnya dia simpan di gudang itu." Beberapa malam kemudian, Jamal mencoba mengumpulkan keberanian. Ia membawa Sari ke belakang tambak, bersembunyi di balik pohon bakau besar yang menghadap langsung ke gudang. Malam itu kebetulan malam Jumat. Langit gelap, tanpa bintang, hanya cahaya petir sesekali memantul di permukaan air tambak. Dari dalam gudang samar-samar terlihat cahaya lampu minyak dan bayangan Pak Riono yang sedang berjongkok di lantai.
Tangan kanannya memegang pisau kecil dan di depannya, seekor ayam hitam diletakkan di atas kendi tanah liat. Darah ayam itu menetes perlahan ke patung ikan mas yang bersinar lembut seolah hidup. Tapi sesaat kemudian, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Air dari bak ikan di belakang Riono mulai beriak meski tidak ada angin. Dari dalam air itu muncul sesuatu, tangan pucat, kurus, seperti tangan manusia yang tenggelam lama di laut. Tangan itu menjulur keluar, menyentuh kaki Riono, lalu hilang lagi. Dan Riono hanya menunduk berbisik lirih, "Ambil tumbalnya, tapi jangan sentuh aku dulu." Sari menahan napas. Matanya membesar, tubuhnya kaku di tempat. Ia ingin menjerit, tapi mulutnya tak bisa terbuka. Jamal menatap ke arah yang sama, tubuhnya gemetar hebat. Sampai akhirnya, Riono menoleh. Matanya langsung menatap ke arah mereka, tepat ke tempat mereka bersembunyi. Keduanya langsung lari sekuat tenaga menuju rumah Sari. Malam itu mereka tak bisa tidur. Di luar, angin laut mengamuk. Ombak menghantam pantai seperti ribuan tangan yang marah. Dan entah bagaimana di antara suara angin itu, mereka berdua mendengar sesuatu yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Suara tawa perempuan, nyaring, melengking, seperti berasal dari bawah air. Keesokan paginya, Jamal mendapati dirinya demam tinggi. Di lehernya muncul luka seperti bekas cakaran. Ia tak ingat bagaimana bisa mendapatkannya. Sari mencoba merawatnya, tapi matanya sendiri kini dihantui rasa takut yang sama. Keduanya tahu, mereka telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat manusia. Dan sejak malam itu, Jamal tidak pernah lagi dipanggil bekerja oleh Pak Riono. Gudang itu tetap beroperasi, tapi pintunya kini dijaga 2 anjing besar. Setiap malam, lampunya tetap menyala, dan dari kejauhan masih terdengar suara tawa perempuan. Tuh, bersaut dengan ombak laut yang terus menuntut tumbal baru. Ada omisi di mana Becoreng tahu bahwa sesuatu yang ia sentuh bisa mengubah hidupnya selamanya. Dan malam itu Jamal benar-benar menyentuh kutukan. Sudah 3 hari ia tak masuk kerja. Tubuhnya panas, demam tinggi, dan di lehernya luka-luka seperti cakaran itu semakin parah. Namun anehnya, setiap malam, ia merasa seperti ada bisikan yang memanggil dari arah tambak. Suara itu lembut, tapi menyeret hatinya pelan-pelan ke jurang rasa penasaran. "Kau belum selesai, Jamal. Kau belum lihat semuanya. Sari sudah melarang. Kamu jangan ke sana lagi, Mal. Ini bukan urusan manusia." Tapi Jamal hanya menatap kosong ke arah jendela. "Kalau saya nggak lihat dengan mata kepala sendiri, saya nggak bakal bisa tidur, Bu." Malam itu ia nekat kembali ke gudang. Hujan baru saja reda, udara lembab dan kabut tipis mulai turun dari arah laut. Gudang ikan itu tampak seperti monster raksasa yang sedang menunggu mangsanya, sunyi tapi hidup. Di tangannya Jamal membawa senter kecil dan sutas tali. Dia tahu resikonya besar, tapi sesuatu dalam dirinya mendorong untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Begitu pintu gudang terbuka, aroma amis dan besi karat langsung menusuk hidung. Lantai licin becek dan sisa es mulai mencair di mana-mana. Ia melangkah perlahan, cahaya senter menembus gelap dengan bergetar. Setiap langkahnya bergema di ruang kosong itu. Dan di tengah gudang, ia melihat bak besar. Tempat ikan mas yang dulu pernah meloncat dengan mata berdarah. Airnya kini keruh, berwarna kehijauan. Dan di permukaannya terlihat buih merah kecil seperti darah lama yang belum larut. Jamal berjongkok di tepi bak itu. Tangannya gemetar saat menyorot ke dalam. Senawalnya ia tak melihat apa-apa, hanya air yang tenang. Tapi setelah beberapa detik, sesuatu tampak di dasar bak. Sesuatu yang berkilau seperti logam tua. Tanpa berpikir panjang, Jamal membuka bajunya, melilit tali di pinggang, dan perlahan turun ke dalam air dingin itu. Airnya dingin bukan seperti air biasa, tapi dingin yang seolah menyentuh tulang, seperti suhu makam di dasar laut. Setiap kali tubuhnya bergerak, ia merasa ada sesuatu yang ikut bergerak di bawah sana. Tapi ia terus menyelam, sampai tangannya menyentuh dasar, jari-jarinya menyentuh benda keras. Ia meraba, lalu menariknya perlahan ke atas. Itu sebuah kendi tanah liat penuh lumpur dan lendir, tapi anehnya terasa hangat di tangan, seperti masih hidup. Di sekeliling leher kendi itu,
ada ukiran halus menyerupai sisik ikan. Dan di bagian bawahnya, ada sesuatu yang membuat Jamal menahan napas. Cap tangan manusia, berwarna hitam, seolah dibakar ke permukaan tanah liatnya. Saat ia mengangkat kendi itu ke permukaan, tiba-tiba air di bak mulai bergolak. Gelembung besar muncul satu persatu. Dan dari dalam air terdengar suara seperti rintihan, panjang, serak, dan menyayat telinga. Kembalikan. Itu milikku. Jamal panik berusaha naik secepat mungkin. Tapi sebelum berhasil keluar dari bak, sesuatu melilit kakinya. Dia menendang keras, tapi genggamannya semakin kuat. Saat senter jatuh dan cahayanya menyorot ke air, Jamal melihat sesuatu. Tangan manusia kurus dan pucat mencengkeram pergelangan kakinya dari dalam air. Ia berteriak, menarik tali di pinggangnya, dan berhasil naik ke bibir bak. Air bergolak makin keras, seperti laut marah yang ingin menelan semuanya. Ia menjauh, tersungkur di lantai, napasnya tersengal, tubuhnya menggigil hebat. Kendi itu masih di tangannya, berat tapi seolah berdetak seperti jantung. Tanpa berpikir panjang, ia menutup kendi itu dengan kain dan segera keluar dari gudang, berlari menembus kabut menuju rumah Sari. Di rumah Sari, keduanya duduk di ruang tamu yang remang, hanya diterangi lampu minyak kecil. Kendi itu diletakkan di atas meja kayu, ditutup kain putih. Sari menatapnya dengan wajah pucat. Kamu bawa apa, Mal? Kendi itu, Bu. Dari dasar bak ikan, ada sesuatu di dalamnya. Kamu gila. Kalau itu benda pesugihan, berarti kamu bawa pulang sumber kutukannya. Tapi Jamal tak menjawab. Dia hanya menatap kendi itu, mendengar bisikan samar di telinganya. Buka aku. Sari memegang bahunya keras-keras. Jangan dengarkan. Buang aja ke laut. Namun Jamal menggeleng pelan. Kalau saya buang, yang lain akan kena. Saya harus tahu dulu ini apa. Yui mengambil kain itu, lalu membuka penutup kendi. Seketika hawa dingin menyapu seluruh ruangan. Lampu minyak bergetar, nyalanya meredup. Dan dari dalam kendi keluar bau amis yang sangat pekat, seperti bangkai ikan yang disimpan berhari-hari. Tapi bukan itu yang membuat mereka membeku. Dari dalam kendi perlahan muncul segumpal rambut panjang basah, menjulur keluar seperti ular. Diikuti cairan hitam kental yang menetes ke meja. Sari menjerit kecil, menutup mulut. Tapi Jamal menatapnya tanpa suara. Di antara rambut itu ada sesuatu yang terangkat. Patung ikan mas kecil, terbuat dari logam, tapi matanya seperti batu permata merah menyala. Dan anehnya, patung itu berdenyut. Setiap detik warnanya semakin merah, seperti disiram darah segar. Tiba-tiba patung itu bergerak sendiri, menggelinding ke tepi meja, jatuh ke lantai, lalu diam. Namun dari bawah meja terdengar suara lirih sangat pelan tapi jelas. Dia datang menagih. Angin berhembus dari arah pintu, padahal semua jendela tertutup. Lampu minyak padam tiba-tiba, meninggalkan mereka dalam gelap total. Sari menangis ketakutan, memeluk Jamal erat. Apa yang kamu bawa, Mal? Astagfirullah. Jamal hanya bisa terdiam. Di dalam kegelapan itu, matanya menatap samar bentuk kendi yang masih di atas meja. Dan untuk sesaat ia yakin, kendi itu sedang tersenyum. Pagi harinya, Sari memutuskan memanggil Mbah Suminah. Seorang dukun tua yang dikenal masih menguasai ilmu tolak bala. Begitu melihat kendi itu, wajah Mbah Suminah langsung berubah pucat. Kalian gila, ini bukan kendi biasa. Ini tempat penampung tumbal pesugihan laut. Barang siapa membuka segelnya tanpa izin, ia akan ditandai. Jamal menelan ludah. Ditandai? Gimana maksudnya, Mbah? Tubuhmu akan mulai dingin dari dalam. Tidurmu tak akan tenang. Dan sebelum 3 malam, sesuatu akan datang menjemputmu untuk menggantikan tumbal yang hilang. Sari menatap Jamal dengan mata membesar. Kau harus buang itu sekarang juga. Tapi Mbah Suminah menahan tangannya. Tidak bisa. Setelah dibuka, benda ini tak bisa sekadar dibuang. Ya harus dikembalikan dengan ritual tertentu. Kalau tidak, laut akan marah. Hening panjang memenuhi ruangan. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, pelan dan lambat seperti hitungan mundur. Dan saat itu juga Jamal tahu, apapun yang terjadi, dirinya tak akan bisa lari dari apa yang sudah ia temukan. Kendi itu bukan sekadar benda mistis. Dia adalah pintu, penghubung antara dunia manusia dan makhluk laut yang diberi makan darah. Dan kini pintu itu sudah terbuka.
Hujan turun deras malam itu. Seakan langit sendiri ingin mencuci dosa yang telah terlalu lama disembunyikan. Namun tak ada hujan yang cukup deras untuk menghapus noda darah dari jiwa manusia yang sudah berjanji pada kegelapan. Sejak kendi itu ditemukan, Jamal berubah. Tubuhnya lemas, matanya sayu, kulitnya pucat. Setiap kali malam datang, ia mengigau sambil menyebut satu nama berulang-ulang. Riono, Riono. Dan setiap kali fajar menyingsing, ada bercak air asin di sekitar tempat tidurnya, seolah tubuhnya baru saja direndam di laut. Sari tak sanggup lagi melihatnya. Ia pergi menemui Mbah Suminah dan memohon agar semua ini dihentikan. Namun perempuan tua itu hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Yang membuka harus menutup, Cengi memanggil harus memulangkan. Selama Jamal masih di sini, yang datang dari laut akan terus mencari. Sari mengusap air matanya. Tapi siapa yang memanggil, Mbah? Siapa yang pertama kali membuat perjanjian itu? Mbah Suminah menarik napas panjang. Hanya satu orang di desa ini yang punya kendi seperti itu. Riono. Dialah yang memulai pesugihan laut ini. Cerita tentang Riono pun mulai terbuka. Sedikit demi sedikit seperti luka lama yang terkuak kembali. Dulu, sebelum menjadi juragan ikan kaya raya, Riono hanyalah nelayan biasa yang sering merugi. Ikan sulit didapat, perahu rusak, dan hutang menumpuk. Sampai suatu malam, ia pergi melaut sendirian, tanpa pamit, tanpa jaring, tanpa bekal. Ia hanya membawa kendi tanah liat dan seekor ayam hitam dalam karung. Warga bilang, malam itu laut begitu tenang, tapi dari kejauhan terlihat cahaya biru menari di permukaan air, seperti seseorang menyalakan obor di tengah samudra. Keesokan paginya, Riono pulang dengan wajah pucat tapi senyum lebar. Dia membawa peti penuh ikan mas besar, padahal tak ada satupun jaring di perahunya. Sejak saat itu, rezekinya tak pernah surut. Tambaknya melimpah, gudangnya bertambah dan orang-orang mulai memanggilnya juragan ikan. Tapi tak ada yang tahu bahwa di balik setiap ikan yang dijualnya, ada darah yang harus dibayar. Malam itu Jamal menggigil di tempat tidur. Matanya terbuka, tapi seperti tak melihat dunia nyata. Tiba-tiba ia duduk tegak, suaranya serak tapi bukan suaranya sendiri. Dia berjanji di bawah laut, darahnya jadi umpan, nyawanya jadi mahar. Sari menjerit memanggil Mbah Suminah yang kebetulan masih di rumah. Begitu mendengar suara Jamal, Mbah Suminah langsung menatap kendi di atas meja. Kendi itu bergetar pelan, seperti sedang bernapas. Sudah waktunya, bisiknya. Kita harus melihat dengan mata sendiri sebelum laut menjemput semuanya. Malam itu, di tengah hujan deras mereka bertiga, Sari, Jamal yang setengah sadar, dan Mbah Suminah pergi ke gudang ikan Riono. Pintu besar itu terbuka sedikit, dan dari dalam keluar bau amis yang pekat bercampur dupa laut. Cahaya temaram dari lilin-lilin kecil berjejer di lantai, membentuk lingkaran, dan di tengahnya Riono. Duduk bersila bertelanjang dada, tubuhnya penuh tulisan dari darah ayam. Di depannya ada mangkuk besar berisi darah segar, dan kendi tanah liat yang sama dengan milik Jamal. Tapi kendi Riono masih utuh, belum terbuka. Riono tak menyadari kehadiran mereka. Ia berkomat kamit, suaranya seperti bergema dua lapis. Satu manusia, satu lagi seperti dari dasar laut. Wahai penjaga samudra, terimalah persembahanku malam ini. Tambahkan rezeki, limpahkan hasil tangkapan, gantikan tumbal yang lepas. Air mata Sari menetes. Ya Allah, dia benar-benar melakukannya. Mbah Suminah menatap tajam. Diam, jangan ganggu dulu. Lihat siapa yang datang. Dan benar saja, dari bak ikan di belakang Riono, air mulai bergolak. Permukaannya memantulkan cahaya biru kehijauan, seperti laut dalam. Lalu muncul tangan-tangan putih kurus licin seperti sisik, meraih keluar bak. Dari dalam air itu, perlahan naik sosok perempuan berambut panjang. Tubuhnya setengah manusia, setengah ikan. Matanya hitam seluruhnya. Ia berjalan mendekat, air menetes dari ujung rambutnya, dan setiap tetesnya membuat lantai berasap tipis. Riono tersenyum bahagia, senyum orang yang sudah kehilangan akal sehat. Aku sudah siapkan tumbal baru. Darah segar manusia muda. Terimalah penguasa laut. Dia menoleh, menunjuk Jamal yang berdiri di ambang pintu masih separuh sadar. Sari berteriak, jangan. Dia nggak tahu apa-apa, Pak Riono. Namun Riono tak peduli. Ia mengambil sebilah pisau kecil dari mangkuk darah.
dan mulai melangkah ke arah Jamal. Tiba-tiba Mbah Suminah menancapkan tongkatnya ke tanah. Suara keras bergema, lilin-lilin padam seketika, dan angin kencang berputar di dalam gudang. "Kekep Riono," seru Mbah Suminah. "Kau sudah melanggar batas. Kau berjanji memberi tumbal manusia, tapi engkau tipu lautan dengan darah binatang. Sekarang lautan datang menagihmu sendiri." Sosok perempuan laut itu menatap Riono dengan tatapan dingin. "Kau menipu kami. Darah ayam bukan darah janji." Riono mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. "Tidak, aku sudah memberi banyak. Aku sudah korbankan banyak." Tapi makhluk itu mendekat, mengangkat tangannya yang bersisik, dan menyentuh dada Riono. Seketika tubuhnya membeku, lalu perlahan mengering, seperti ikan dijemur di bawah matahari. Darah mengalir dari matanya, dan dari mulutnya keluar buih asin. Mbah Suminah menunduk, membacakan doa-doa dengan cepat. Gudang bergetar, air dari bak meluap, membasahi seluruh lantai. Dalam sekejap, tubuh makhluk laut itu menghilang kembali ke air, meninggalkan hanya kendi yang retak di depan mereka. Riono terjatuh, tubuhnya tak bernyawa. Matanya membeku dengan tatapan kosong ke arah kendi sunyi. Hanya suara hujan di luar yang tersisa. Mbah Suminah memungut kendi itu perlahan dan berbisik, "Pesugihan laut tidak pernah memberi cuma-cuma. Setiap rezeki ada nyawa yang dibayar." Sari menangis memeluk Jamal yang kini mulai sadar. "Sudah berakhir, Mbah?" "Belum," jawab Mbah Suminah lirih. "Selama kendi itu masih ada, laut belum benar-benar puas." Malam itu, mereka membungkus kendi Riono dan kendi yang ditemukan Jamal dengan kain putih. Mbah Suminah memutuskan untuk melakukan ritual pemulangan di pantai esok harinya, agar semua kutukan kembali ke asalnya. Namun sebelum mereka pergi, Jamal sempat menatap gudang itu sekali lagi, dan di dinding yang basah, ia melihat tulisan samar berwarna merah. Darahnya belum cukup. Sejak kematian Pak Riono malam itu, suasana di desa Tambakrejo berubah drastis. Angin laut yang biasanya membawa kesejukan, kini terasa berat dan menusuk kulit. Bau amis tak pernah hilang meski hujan sudah turun berhari-hari. Dan anehnya, ikan-ikan di tambak milik warga satu persatu mati. Tanpa sebab, tubuhnya membiru, sisiknya terkelupas, dan matanya kosong. Seolah sesuatu dari laut telah menyedot jiwanya. Warga mulai berbisik-bisik, menyalahkan gudang Riono yang kini ditutup rapat. Ada yang bilang arwah Riono gentayangan menuntut balasan. Ada pula yang percaya lautan sendiri yang sedang marah, karena perjanjian pesugihan itu belum benar-benar selesai. Di rumah Sari, Jamal duduk di kursi bambu sambil menatap kendi yang dibungkus kain putih di sudut ruangan. Sudah 3 hari sejak kejadian di gudang, tapi setiap malam ia mendengar hal yang sama. Suara ombak dari arah dalam rumah, bukan dari pantai. Suara itu makin lama makin dekat, seolah laut sendiri berjalan mencari pintu untuk masuk. Kadang, ia mendengar suara bisikan perempuan dari dalam kendi. "Kau yang buka pintu, maka kau pula yang harus menutupnya." Tubuh Jamal makin lemah, kulitnya pucat kebiruan, dan setiap pagi lantai di bawah kursinya selalu basah. Bukan air biasa, tapi air asin yang meninggalkan bekas kerak garam. Sari mulai ketakutan. Dia menutupi kendi itu dengan lebih banyak kain, menggantungkannya di atas lemari. Tapi setiap kali fajar tiba, benda itu selalu pindah tempat. Kadang di meja dapur, kadang di lantai depan pintu. Seolah benda itu sedang berjalan sendiri. Pagi hari keempat setelah kematian Riono, warga dikejutkan oleh suara teriakan dari tambak. Seorang penjaga tambak bernama Karno ditemukan tewas mengambang di air. Wajahnya pucat dengan mulut terbuka lebar. Anehnya, tidak ada tanda kekerasan, tapi dari telinganya mengalir darah segar, dan di tangannya menggenggam sisik ikan berwarna perak yang berdenyut pelan. Begitu Mbah Suminah datang melihat, ia hanya bergumam lirih. Balasan laut sudah mulai berjalan. Arwah pesugihan tak akan berhenti sebelum semua tumbal tertutup sempurna. Warga semakin ketakutan. Mereka menolak mendekat ke gudang, apalagi ke pantai. Hanya Mbah Suminah dan Sari yang berani berjaga malam di rumah Jamal, menunggu waktu yang tepat untuk ritual pemulangan kendi. Namun malam itu, sesuatu mulai berubah. Langit tampak lebih gelap dari biasanya. Tidak ada bintang, tidak ada suara jangkrik. Hanya angin yang berputar-putar di sekitar rumah, membawa aroma garam dan busuk ikan.
Lampu minyak berkedip pelan. Menerudu suara langkah-langkah basah terdengar dari luar rumah. Plak, plak, plak. Seperti seseorang berjalan di lumpur sambil menyeret sesuatu yang berat. Sari menahan napas. "Mbah, ada yang datang." Mbah Suminah menatap pintu tanpa berkedip. "Jangan buka. Apapun yang terjadi, jangan buka." Tapi langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Hening sesat. Lalu terdengar suara ketukan pelan. "Tog, tog, tok, buka." Dingin di luar. Suaranya lirih, tapi Sari mengenalinya. Itu suara Riono. Tubuhnya langsung gemetar. "Mbah." Itu suara Pak Riono. Tapi dia sudah diam. Potong Mbah Suminah. "Kalau kau jawab, dia akan masuk." Namun sebelum mereka sempat melakukan apapun, kendi yang tergantung di atas lemari mulai bergetar keras. Kain putih yang membungkusnya jatuh ke lantai. Dan dari dalamnya terdengar suara seperti ombak menghantam karang. Suara perempuan itu kembali terdengar. Janji belum ditepati. Darah belum kembali ke laut. Jamal bangkit dengan mata kosong, seperti dirasuki sesuatu. Ia berjalan perlahan menuju kendi, tangannya terulur. Sari berusaha menahannya, tapi tubuh Jamal terlalu kuat. Tugu menatap Mbah Suminah dengan wajah yang bukan lagi miliknya. Dia menunggu di pantai. "Aku harus mengantarnya pulang." Mbah Suminah berusaha membaca doa, tapi lampu minyak tiba-tiba padam. Ruangan gelap total, hanya cahaya bulan dari celah jendela yang masuk samar. Dalam kegelapan itu, mereka mendengar suara air menetes dari langit-langit. 1, 2, 3 tetes. Tapi bau asin itu semakin kuat. Sampai akhirnya terdengar suara ombak besar menghantam rumah. Air mulai merembes dari bawah pintu. Dan ketika Sari menoleh, lantai ruang tamu berubah menjadi basah seperti dasar laut. Dari air yang menggenang itu, muncul sisik-sisik ikan, bergerak pelan seperti hidup. Tiba-tiba di tengah ruangan, muncul bayangan besar. Sosok perempuan laut yang dulu muncul di gudang. Rambutnya menjulur panjang hingga menyentuh lantai, dan dari tubuhnya keluar air asin yang terus mengalir. Yang menatap Jamal dengan tatapan kosong, lalu berbisik, "Kau yang membuka jalan, maka kau pula yang harus menutup dengan darahmu." Jamal berteriak keras, tapi suaranya tenggelam oleh deru air yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Dalam sekejap semuanya terasa seperti berada di dasar laut. Gelap, dingin, dan penuh suara bergemuruh. Mbah Suminah berusaha melindungi Sari, tapi arus itu terlalu kuat. Tubuh Jamal terangkat, melayang di udara, lalu terhempas ke dinding. Kendi di lantai pecah berkeping-keping, dan dari dalamnya keluar kabut hitam yang melingkar seperti pusaran air. Dalam pusaran itu, samar-samar terlihat wajah Riono, menjerit tanpa suara, ditarik oleh arus menuju gelap tanpa dasar. Riono sudah diambil, tapi tumbalnya belum lunas, kata Mbah Suminah dengan suara bergetar. "Laut menuntut pengganti." Sari memeluk Mbah Suminah erat menangis ketakutan. "Apa yang harus kita lakukan, Mbah?" "Besok pagi, kita harus ke pantai. Kendi itu harus dikembalikan dengan darah dan doa. Kalau tidak, seluruh desa akan tenggelam." Air perlahan surut. Rumah kembali tenang, tapi bau amis tetap menggantung di udara. Di lantai, pecahan kendi itu masih berasap tipis. Dan di tengahnya ada sehelai sisik ikan berwarna merah, berdenyut pelan seperti jantung hidup. Sari menatapnya lama. "Apa itu, Mbah?" Mbah Suminah menjawab lirih, "Itu tanda laut belum selesai." Pagi menjelang dengan langit kelabu. Laut terlihat muram dan angin membawa suara seperti bisikan manusia dari kejauhan. Hari itu mereka tahu, perjalanan belum berakhir. Karena malam tadi hanyalah peringatan pertama. Balasan gaib sudah dimulai dan laut tak pernah lupa menagih janjinya. Subuh itu, langit di atas desa Tambak Rejo tampak berat. Seperti menahan sesuatu yang hendak pecah. Awan hitam menggulung di atas pantai dan ombak berdebur tidak seperti biasanya. Keras, berirama aneh, seolah laut tengah berbicara dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh arwah. Mbah Suminah berjalan di depan, membawa dupa dan kendi baru yang dibungkus kain merah. Sari mengikuti di belakang, tubuhnya gemetar, namun matanya keras, seolah rasa takut sudah kalah oleh keputusasaan. Di dalam kendi itu, ia menaruh sisik ikan merah yang semalam masih berdenyut. Kini benda itu tampak mati, tapi dari sela-selanya masih keluar bau amis logam yang menyengat. Di tepi pantai, ombak menyapu pasir tanpa henti. Air laut naik lebih tinggi dari biasanya.
hingga membuat perahu-perahu kecil yang ditambat warga bergoyang hebat. Angin membawa suara seperti tangisan atau mungkin jeritan yang tertelan ombak. "Tempat ini yang ia pilih dulu," kata Mbah Suminah pelan. Tangannya menunjuk sebuah batu karang besar di ujung pantai. Tempat Pak Riono dulu melempar sesajen pertama kali untuk pesugihannya. Sari menelan ludah. Batu itu sekarang tampak berbeda. Basah, licin, dan berlumut merah seperti disiram darah. "Kenapa harus di sini, Mbah?" "Karena disinilah pintu itu dibuka, dan hanya disinilah ia bisa ditutup." Mbah Suminah menancapkan dupa di pasir, lalu menyalakan dengan tangan bergetar. Asap putih mulai mengepul, melingkar-lingkar seperti kabut yang enggan pergi. Dia mulai melantunkan mantra, suaranya parau, bergetar seiring desau angin yang makin kencang. "Asalmu dari laut, kembalilah ke laut. Yang ditukar harus kembali, yang dipinjam harus dilunasi." Sari menunduk memeluk kendi di dadanya. Namun tiba-tiba ia merasa pasir di bawah kakinya bergerak, berdenyut halus seperti nadi. Lalu dari arah laut muncul buih putih yang aneh, menyebar ke arah mereka. Buih itu seperti tangan-tangan kecil yang mencoba meraih sesuatu. Mbah Suminah berhenti membaca mantra. "Cepat, Sari, letakkan kendi itu di depan batu." Sari berlari, tapi angin menerjang kencang hingga hampir menjatuhkannya. Suara ombak berubah seperti raungan. Dwi seletakkan kendi itu di atas batu karang, lalu mundur pelan. "Sekarang bacalah doa penutup yang Mbak ajarkan," ujar Mbah Suminah sambil menahan asap dupa agar tidak padam. Sari menggenggam salib kecil di lehernya, benda pemberian ibunya dulu, dan mulai membaca dengan suara bergetar. Namun di tengah doa sesuatu aneh terjadi. Ombak di depan mereka tiba-tiba terbelah. Air laut naik membentuk dinding di kanan kiri, dan dari dasar laut itu muncul bayangan besar seperti perempuan, tapi tubuhnya separuh ikan. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan dari matanya keluar air hitam yang menetes ke pasir. "Kau pikir bisa menukar dengan doa manusia? Darah yang diambil harus dibayar darah." Suara itu menggema di seluruh pantai. Dupa di tangan Mbah Suminah padam seketika, dan pasir di sekitar mereka berubah menjadi lumpur hitam yang lengket. Sari menjerit tapi kakinya tak bisa bergerak. Dari lumpur itu muncul tangan-tangan pucat, menarik pergelangan kakinya. Tangannya berusaha meraih Mbah Suminah, tapi tubuh tua itu juga sudah bergetar keras, mencoba menahan badai spiritual yang datang tiba-tiba. Dia menolak, teriak Mbah Suminah di tengah bising ombak. Dia menolak pengembalian tanpa darah tumbal. "Kalau begitu, ambillah aku, bukan dia!" teriak Sari nekat, suaranya serak tertelan angin. Arwah laut itu menatap, diam sejenak, lalu bibirnya bergerak membentuk senyum aneh. "Kau bukan yang memulai perjanjian, tapi mungkin kau yang akan menutupnya." Laut tiba-tiba mengamuk. Ombak setinggi pohon kelapa menghantam pantai, memecahkan karang dan menyeret perahu. Sari dan Mbah Suminah terhempas ke pasir. Kendi di atas batu pecah, dan dari dalamnya keluar asap hitam pekat bercampur suara jeritan manusia. Jeritan itu seperti ribuan suara yang menyesal, menangis, dan meminta ampun. Dari balik asap itu muncul wajah-wajah samar, wajah Riono, Jamal, dan orang-orang yang pernah terlibat dalam pesugihan itu. Mereka menjerit, "Kami menukar yang tak bisa dikembalikan. Tolong, lepaskan." Mbah Suminah memaksa berdiri, wajahnya pucat dan matanya memerah. Dia menancapkan tongkat kayu di pasir, membaca mantra terakhir. Yang terikat lepas, yang terendam muncul, yang tergadai kembalilah. Tongkat itu menyala, lalu hancur menjadi debu. Asap hitam di depan mereka berputar semakin cepat, lalu tersedot ke dalam laut bersama suara raungan panjang yang mengguncang bumi. Tapi belum sempat mereka bernapas lega, air laut tiba-tiba berubah merah. Ombak kecil datang membawa sesuatu. Sepotong kain putih berdarah milik Mbah Suminah. Tubuhnya perlahan roboh. Darah keluar dari hidung dan telinganya. "Mbah!" teriak Sari panik memeluknya. Mbah Suminah tersenyum lemah. "Sudah selesai, nak. Laut sudah mengambil bagiannya." Matanya menatap kosong ke langit lalu terpejam. Dupa di pasir padam dengan sendirinya, menyisakan bau amis yang menyengat. Langit perlahan cerah, ombak kembali tenang. Batu karang di depan mereka kini bersih, tanpa lumut merah, seolah tak pernah terjadi apapun. Sari terduduk di pasir memandangi laut yang kembali biru. Tapi di ujung ombak, ia masih bisa melihat bayangan wajah perempuan laut itu.
menatapnya jauh dari bawah permukaan. "Jangan buka jalan itu lagi." Suara itu lirih, hampir tak terdengar. Sari hanya diam, air matanya menetes perlahan. Ia menatap kendi yang sudah hancur, lalu memungut pecahannya satu persatu, menanamnya di pasir. Di kejauhan burung camar mulai kembali terbang. Desa Tambak Rejo akhirnya tenang, tapi setiap malam angin laut masih membawa bisikan lembut yang sama. Darah yang diambil laut tak pernah benar-benar hilang. Malam itu, langit di atas desa Tambak Rejo seolah pecah. Angin berdesir membawa kabut asin, menelusup sampai ke jendela-jendela rumah warga. Orang-orang menutup pintu lebih awal, sebab ombak terdengar aneh. Bukan sekadar suara air, melainkan seperti napas makhluk besar yang sedang bangun dari tidur panjangnya. Sejak ritual pembalikan itu, keadaan desa memang tidak sama lagi. Laut tampak tenang, tapi ada ketegangan yang menggantung di udara. Burung-burung enggan terbang di atas tambak, dan setiap malam Jumat, suara gemericik air terdengar dari arah gudang ikan Pak Riono. Padahal gudang itu sudah lama dikunci, dan pemiliknya telah lama mati. Sari tinggal sendirian sekarang. Rumahnya dekat pantai, tempat ia dan Mbah Suminah dulu melakukan ritual terakhir. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat seperti disedot warna kehidupan. Namun tiap malam ia masih menyalakan dupa di depan jendela, menghadap ke laut. Bukan untuk memanggil, tapi untuk menenangkan sesuatu. Sesuatu yang masih menatap dari bawah permukaan air. "Sudah cukup, jangan ambil siapapun lagi," bisiknya lirih hampir seperti doa. Tapi laut tidak mengenal belas kasih. Yang diambil tak pernah dikembalikan tanpa harga. Suatu malam, tepat saat purnama menggantung di langit, Sari terbangun karena mendengar suara ketukan dari luar jendela. 3 kali, pelan tapi berat seperti tulang yang mengetuk kayu basah. Julia Moskonsi berjulap perlahan dasimis buka jendela. Udara asin langsung menyergap wajahnya. Dan di luar sana berdiri siluet seseorang. Tubuhnya tinggi, basah kuyup, rambutnya menutup wajah. Tapi yang membuat jantung Sari berhenti berdetak adalah benda yang dipegang sosok itu. Kendi tanah liat, sama persis dengan yang pernah ia pecahkan di pantai. Kendi itu meneteskan air merah gelap ke pasir. "Kau belum menutupnya dengan sempurna." Suara lirih itu bergema dari balik rambut panjangnya. "Janji darah belum lunas." Sari mundur, tubuhnya gemetar hebat. "Aku sudah mengembalikannya. Aku sudah menutup ritual itu." Tapi sosok itu melangkah masuk, menembus udara seperti kabut. Suhu ruangan langsung turun drastis. Dupa yang menyala padam dengan sendirinya. "Kau menukar kehidupan orang lain, tapi belum menyerahkan milikmu." Sari menjerit, mencoba lari keluar rumah, tapi pintu tak bisa dibuka. Semua terasa gelap. Dari dalam kendi itu keluar air laut banyak sekali, menggenangi lantai hingga ke lutut. Dingin, bau amisnya menusuk, dan dari dalam air itu muncul tangan-tangan pucat seperti mayat, meraih kakinya. Suara-suara bergema di seluruh ruangan. Satu persatu wajah muncul di antara riak air. Pak Riono, Jamal, dan korban-korban lainnya. Mereka berbisik bersamaan, "Kami dipanggil." Tapi tak pernah dilepaskan. Laut menagih janjinya, dan kau adalah pengganti yang terakhir. Sari meronta, air kini mencapai dadanya. Dari jendela terlihat ombak naik ke daratan, seolah laut sendiri datang menjemput. Petir menyambar, menerangi wajah sosok perempuan laut itu, mata hitam legam. Senyum menganga hingga ke pipi. Sekali perjanjian dengan laut, selamanya kau milik laut. Air tiba-tiba naik hingga menenggelamkan seluruh rumah. Warga yang tidur terbangun karena mendengar suara seperti sesuatu yang roboh. Saat mereka datang keesokan paginya, yang tersisa hanyalah pondasi rumah yang terendam air asin. Tak ada jejak Sari, hanya sebuah kendi tanah liat yang terapung di tepi pantai, retak di sisi dan di dalamnya. Seekor ikan kecil merah masih hidup berenang pelan. Sejak malam itu, laut di Tambak Rejo tak lagi sama. Setiap nelayan yang berani melaut saat bulan penuh pasti mendengar suara perempuan menyanyi di antara gelombang. Lembut tapi menggigilkan. Dan siapapun yang menatap terlalu lama ke permukaan air akan melihat wajah seorang perempuan muda dengan mata penuh penyesalan. "Aku hanya ingin menebus dosa ayahku." Bisikan itu kadang terdengar di telinga para nelayan yang sendirian. Beberapa bahkan bersumpah pernah melihat perahu Pak Riono melintas di kejauhan. Tanpa awak, tanpa lampu, tapi selalu diikuti oleh ribuan ikan merah yang berenang di bawahnya. Kini, warga percaya satu hal,
Pesugihan laut tak pernah benar-benar bisa diputus. Ia hanya berpindah tangan, menunggu jiwa berikutnya yang berani menukar rezeki dengan nyawanya sendiri. Dan setiap kali ombak berdesir di malam hari, angin laut masih membawa bisikan yang sama, pelan, tapi menusuk. Yang kaya dari laut akan miskin dikubur. Malam telah kembali tenang. Ombak menyapu pantai seperti biasa, meninggalkan buih putih yang berkilau di bawah sinar bulan. Namun bagi mereka yang pernah menyaksikan kegelapan, laut di desa Tambakrejo tak lagi sekadar hamparan air asin. Ia telah menjadi saksi perjanjian antara manusia yang serakah dan sesuatu yang hidup jauh di dasar sana. Rumah Sari kini hanya tinggal puing-puing. Setiap pagi, ombak membawa serpihan kayu, genteng pecah, dan kadang helaian rambut panjang yang terjerat di jaring nelayan. Orang-orang tak lagi berani mendekat ke pantai setelah senja. Mereka bilang, suara perempuan menangis sering terdengar dari arah karang besar di ujung pantai, tempat Riono dulu memulai perjanjiannya. Ada yang mengatakan itu arwah Sari, terjebak antara dua dunia menebus dosa yang bukan miliknya. Ada juga yang percaya bahwa laut hanya menagih apa yang dijanjikan. Tak lebih, tak kurang. Waktu berlalu tapi kutukan itu tak pernah benar-benar hilang. Beberapa tahun kemudian muncul juragan baru di desa itu. Tambaknya luas, perahunya banyak, dan hasil ikannya tak pernah surut. Dan anehnya, setiap malam Jumat, cahaya lampu terlihat lagi dari arah gudang ikan lama milik Pak Riono. Padahal tempat itu sudah lama dibiarkan kosong. Warga yang melintas kadang mencium bau amis menusuk dan mendengar suara rantai berderak di dalamnya. Namun mereka tak berani bicara banyak, sebab di Tambakrejo semua orang tahu ada rezeki yang tak perlu ditanya asalnya. Karena jika sudah bertanya, kau akan mendengar jawabannya. Dan itu cukup untuk membuatmu kehilangan akal. Pesugihan laut atau apapun nama yang manusia sebutkan, bukan sekadar cerita. Giwar adalah cermin dari keserakahan manusia yang tak pernah puas. Riono bukan orang jahat pada awalnya. Dia hanya ingin keluar dari kemiskinan. Namun ketika seseorang mulai percaya bahwa kekayaan bisa datang tanpa usaha, disitulah setan menunggu dengan tangan terbuka dan senyum yang menipu. Sari menjadi korban dari warisan dosa itu. Iri tak pernah meminta kekayaan, tapi darahnya yang akhirnya membayar. Begitulah laut menegakkan keadilannya. Dengan cara yang tidak pernah manusia pahami. Air akan selalu kembali ke laut. Janji akan selalu ditagih. Dan siapapun yang mencoba mengingkari, enggan ikan tenggelam dalam gelombang penyesalan. Kadang aku berpikir, barangkali di suatu malam yang sunyi, ketika bulan-bulat sempurna menggantung di langit, laut di Tambakrejo masih berbisik. Bukan hanya kepada mereka yang berani mendengarkan, tapi kepada siapapun yang pernah menatap ombak dengan rasa iri, berharap bisa memiliki segalanya tanpa kehilangan apapun. Jangan minta pada laut, kalau engkau tak siap tenggelam. Begitulah suara itu terdengar halus namun dalam, seolah berasal dari dada bumi sendiri. Dan entah benar atau tidak, setiap kali nelayan berangkat melaut tanpa izin doa, akan selalu ada satu perahu yang tidak kembali. Tidak hancur, tidak karam, hanya hilang begitu saja, seolah laut memungut lagi apa yang dulu pernah dipinjamkan. Di akhir cerita ini, kita hanya bisa diam, sebab di balik setiap keberuntungan besar, selalu ada sesuatu yang tak terlihat. Mungkin itu restu, mungkin itu kutukan, dan tugas kita hanyalah menjaga hati, agar tak tergoda oleh jalan yang singkat, karena kekayaan yang datang lewat jalan hitam, selalu menuntut bayaran lebih mahal dari emas, lebih berat dari hidup itu sendiri, yaitu jiwa. Dan malam ini, jika kalian mendengar suara ombak berbisik di luar jendela, hati-hatilah ketika ia memanggil namamu. Sebab bisa jadi itu bukan angin laut, itu adalah penunggu dasar samudra, yang masih mencari satu jiwa lagi, untuk melunasi janji lama dari juragan ikan yang tak pernah menepati kata. Walang Sangit, di mana setiap kisah bukan sekadar cerita, tapi peringatan